Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadisfal dengan NIM 230304281. Saya di sini akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar manajemen. Baiklah, di sini diantaranya materinya adalah kebudayaan dan gaya manajemen. 1. Kebudayaan. Kebudayaan adalah sistem nilai, norma, kepercayaan, dan praktik yang dimiliki oleh sekelompok orang dan diturunkan dari generasi ke generasi dalam konteks organisasi. Kebudayaan mempengaruhi bagaimana karyawan berperilaku, berinteraksi, dan juga membuat keputusan. Yang kedua adalah gaya manajemen. Gaya manajemen adalah cara seorang manajer mengarahkan, mengatur, dan juga memotivasi karyawan. Dengan gaya manajemen dipengaruhi oleh kebudayaan dan dapat berbeda di berbagai negara atau organisasi. Contoh gaya manajemen termasuknya adalah otoriter, demokratis, dan yang lainnya. B. Delegasi, tanggung jawab, dan kewenangan. 1. Delegasi. Delegasi adalah proses pengalihan tugas atau tanggung jawab dari manajer kepada bawahan. Tujuannya adalah untuk memperdayakan karyawan, meningkatkan efisien, dan mengembangkan keterampilan mereka. Dan yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban seorang untuk menyelesaikan suatu tugas yang telah diberikan kepadanya. Ini mencakup akuntabilitas terhadap hasil pekerjaannya. Yang ketiga adalah kewenangan. Kewenangan adalah hak untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan dalam rangka menyelesaikan tugas yang telah didelegasikan untuk mencakup wewenang untuk mengarahkan dan mengendalikan sumber daya. Yang C, tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Yang pertama adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan. Ini termasuk praktek berkelanjutan dan tanggung jawab terhadap komunitas lokal. Yang kedua adalah etika manajemen. Etika manajemen adalah prinsip moral yang memandukan tindakan dan keputusan manajer. Etika ini mencakup kejujuran, integritas, keadilan, dan juga tanggung jawab. Yang D adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas pemasaran untuk mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup riset pasar, segmen pasar, pengembangan produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Dan E, motivasi. Motivasi ini adalah proses yang mengarahkan dan juga mengingatkan, mempertahankan perilaku manusia menuju pencapaian tujuan tertentu. Teori motivasi mencakup teori kebutuhan Maslow, teori dua faktor Herzberg, dan teori ekspansi Fromm. Yang F, problem solving dan decision making. 1. Problem solving. Proses untuk mengidentifikasikan, menganalisis, dan juga menyelesaikan masalah. Langkah-langkah problem solving termasuk identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis alternatif, pemilihan solusi, dan juga implementasi. Yang kedua adalah decision making. Proses ini salah satunya adalah alternatif dari berbagai pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, pengembangan alternatif, evaluasi alternatif, dan juga pemilihan keputusan. Yang G adalah kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. 1. Kelompok kerja. Kelompok kerja adalah sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok kerja efektif memiliki tujuan yang jelas, komunikasi yang baik, dan juga kerjasama yang solid. Yang kedua adalah komunikasi dalam organisasi. Proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok dalam organisasi. Komunikasi yang efektif mencakup komunikasi yang verbal, non-verbal, tertulis, dan juga elektronik. Yang H, konflik. Konflik adalah perbedaan pendapat atau benturan antara individu
dan juga kelompok yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Manajemen konflik melibatkan identifikasi sumber konflik, pengembangan strategi resolusi, dan implementasi tindakan untuk menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kebudayaan dan gaya manajemen mempengaruhi efektivitas organisasi, delegasi, tanggung jawab, dan kewenangan. Itu adalah kunci manajemen yang efektif. Manajemen pemasaran, motivasi, problem solving atau pemecah masalah, decision making atau pengembalian keputusan, kelompok kerja, komunikasi, dan manajemen konflik harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi yang mengatasi tantangan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.